Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa-siswi yang melaksanakan kegiatan pembelajaran online pada hari ini dalam keadaan sehat dan dipermudah dalam pemahaman materi. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang geometri ruang. Submateri yang akan kita pelajari adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kedudukan titik. Perhatikan gambar dimensi ruang berikut. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Perhatikan titik P dan Q. Titik P berada pada garis CG. Kemudian titik Q berada pada garis BG. Kemudian pertanyaan selanjutnya, titik P dan Q berada pada bidang apa? Titik P dan Q sama-sama berada pada bidang BCGF, yaitu sisi sebelah kanan dari kubus. Jadi titik P dan Q berada pada bidang BCGF. Saya rasa kalian bisa ya. Kita lanjut. Kedudukan garis terhadap garis lainnya. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Ada istilah dua garis yang saling sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut diperpanjang, tidak akan pernah bertemu satu sama lainnya. Contohnya, garis BC sejajar dengan garis AD. Garis AB sejajar dengan garis DC. Garis BG sejajar dengan garis AH. Perhatikan garis BG dengan garis AH. Kedua garis tersebut juga disebut dengan garis diagonal bidang atau garis diagonal sisi. Definisi dari garis diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik. Garis yang menghubungkan dua titik yang terletak pada bidang yang sama. Contoh lain garis yang sejajar adalah garis EG sejajar dengan garis AC. Kita lanjut. Dua garis yang berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut saling bertemu di satu titik. Perhatikan gambar berikut. Garis AB berpotongan dengan garis BC karena bertemu di titik B. Garis EF berpotongan dengan FB. Garis AE berpotongan dengan garis EF. Coba kalian temukan garis lainnya yang berpotongan di satu titik. Selanjutnya, dua garis yang saling bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berpotongan. Perhatikan gambar berikut. Garis AD bersilangan dengan garis BG karena kedua garis tersebut tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Contoh lainnya, garis AB bersilangan dengan HF. Selanjutnya, garis AE berpotongan dengan garis HB. Perhatikan garis HB. Garis HB juga disebut sebagai garis diagonal ruang. Definisi garis diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik yang tidak terletak pada bidang yang sama, maka disebut dengan diagonal ruang. Coba kalian temukan garis lainnya yang saling bersilangan. Kita lanjut submateri yang selanjutnya, yaitu bagaimana menentukan jarak pada bangun ruang. Sebagai pendahuluan, kita definisikan dulu apa itu jarak
Perhatikan segitiga sembarang berikut. Ini adalah segitiga sembarang ABC. Pertanyaannya adalah, ruas garis manakah yang mewakili jarak titik C terhadap garis AB? Apakah CD? Apakah CE? Apakah CF? Jadi, jarak didefinisikan sebagai ruas garis terpendek. Yang manakah yang merupakan jarak terpendek dari titik C ke garis AB? Apakah CD, apakah CE, apakah CF? Jawabannya adalah yang merupakan jarak adalah garis CD. Ini adalah jarak antara titik C terhadap garis AB. Kenapa kok CD merupakan jarak? Karena CD ini tegak lurus dengan AB. Jadi, jarak diidentikan adalah ruas garis yang tegak lurus dengan garis lainnya. Ini definisi jarak, ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dengan titik, atau titik dengan garis, atau garis dengan bidang, atau bidang dengan bidang, dan lain-lain sebagainya, di mana ruas garis tersebut membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. CD tegak lurus dengan garis AB. Dengan demikian, CD merupakan ruas garis yang didefinisikan sebagai jarak antara titik C dengan garis AB. Kita lanjut. Ada yang disebut dengan proyeksi garis atau bayangan. Bisa didefinisikan bayangan suatu garis. Ada istilah proyeksi garis dan proyeksi titik. Walaupun dua istilah ini berbeda, namun konsepnya tetap sama. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah garis L. Ini adalah garis L. Kemudian ada sebuah bidang segi 4 yang saya beri nama sebagai bidang V. Garis L ini akan saya cari proyeksinya terhadap bidang V. Atau istilah lainnya, garis L ini akan saya cari bayangannya terhadap bidang V. Caranya bagaimana? Perhatikan titik P dan Q. Titik P dan Q ini terletak pada garis L. Mencari bayangannya dengan cara kalian tarik garis lurus ke bawah yang menghubungkan titik P dengan bidang V. Dan garis hubung tersebut tegak lurus dengan bidang V. Jadi kalian tarik garis lurus yang menghubungkan titik P dengan bidang V. Dan garis ini tegak lurus dengan bidang, membentuk sudut siku-siku. Kemudian saya beri nama titik yang ini adalah titik P aksen. Titik P aksen ini adalah bayangan dari titik P. Kita berlakukan hal yang sama terhadap titik Q. Tarik garis lurus dari titik Q ke bidang V dan garisnya tegak lurus. Nah, ini adalah garis hubungnya dan garisnya tegak lurus dengan bidang V. Kemudian diberi nama titik ini adalah titik Q aksen, yaitu titik bayangan dari titik Q. Kalian jangan bingung istilah proyeksi dan bayangan. Proyeksi dan bayangan itu adalah hal yang sama, hanya beda penamaan saja. Kesimpulannya, perhatikan garis merah ini. Garis merah ini, garis P aksen, Q aksen disebut dengan garis hasil proyeksi ortogonal garis L terhadap bidang V.
Jadi garis P aksen, Q aksen ini adalah hasil proyeksi atau hasil bayangan dari garis L terhadap bidang V.